Salam saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus bersama saya Martin Malo. Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan menjadi bagian bagi setiap saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saudara, saya akan menanggapi salah satu video live daripada Pendeta Adrian Sumlang yang menurut sumber yang saya lihat bahwa beliau adalah seorang pendeta, seorang gembala di GPDI Maranatha Kota Kupang. Dalam video live di Facebook saudara, Pendeta Adrian Sumlang sedang membahas salah satu topik, yaitu berkat dalam perjamuan kudus. Dan dalam khotbahnya itu saudara, banyak hal yang disampaikan secara khusus. Beberapa yang dibahasnya adalah bahwa perjamuan kudus itu mendatangkan kesembuhan. Artinya orang yang makan dan minum tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus yang dilambangkan di dalam roti dan anggur, maka apapun sakitnya pasti mengalami kesembuhan. Kemudian saudara, juga dilanjutkan dengan kesalahan tafsir di dalam Yesaya 53 ayat 5 yang dikatakannya bahwa sembuh di dalam ayat itu merujuk kepada kesembuhan jasmani atau kesembuhan fisik. Dan kemudian juga pada bagian yang terakhir saudara, saya akan menanggapi nanti, yaitu terkait dengan doa berkat yang di dalamnya diucapkan dalam formulanya adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kiranya video yang saya sampaikan ini boleh memberi pencerahan bagi setiap saudara yang menyaksikannya, agar saudara-saudara mendapatkan pencerahan sehingga memiliki pemahaman kebenaran firman Tuhan yang benar. Perlu juga saya sampaikan pada bagian ini saudara, bahwa tujuan video ini saya berikan bukan karena ada unsur iri hati, bukan karena ada unsur jengkel atau kebencian kepada Pendeta Adrian Sumlang, bahkan pendeta-pendeta yang lain. Tujuan daripada video ini hanyalah untuk memberikan penjelasan atau meluruskan apa yang disampaikan oleh Pendeta Adrian Sumlang, karena itu adalah sesuatu yang salah. Nah saudara-saudara, sebelum saya lanjut kepada pembahasan saya, sebaiknya mari kita menyaksikan dulu video khotbah daripada Pendeta Adrian Sumlang tersebut. Sahabat Facebook Jemaat Tuhan, dengar baik. Malam hari ini waktu kita sebentar ambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Khususnya waktu kita terima roti. Percayalah, waktu kita makan roti itu, kita menerima kesembuhan atas setiap sakit penyakit yang ada di tubuh kita, dari atas kepala sampai kaki. Keluargamu ada yang sakit, berikan perjamuan juga, doakan. Kita berdoa bersama-sama dan terima healing, kesembuhan yang Tuhan Yesus janjikan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Saudara, kita sudah menyaksikan video daripada Pendeta Adrian Sumlang tadi. Dalam penjelasannya tersebut sangat jelas saudara, bahwa perjamuan kudus itu mendatangkan kesembuhan. Artinya bahwa seseorang yang mengalami sakit jasmani, ketika makan dan minum dari roti dan anggur yang merupakan lambang daripada tubuh dan darah Kristus, maka orang tersebut pasti mengalami kesembuhan asalkan mengikutinya atau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Termasuk jika ada keluarga atau saudara-saudara yang mengalami sakit, mereka dapat dilayani dengan perjamuan kudus dan mereka pun pasti sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mau saya tanggapi. Yang pertama saudara, bahwa tidak ada korelasi antara perjamuan kudus dengan kesembuhan penyakit secara jasmani. Jadi tidak ada dasar dalam Alkitab saudara menyatakan bahwa perjamuan kudus itu membuat seseorang sembuh dari penyakitnya.
Yang kedua saudara, bahwa ayat-ayat yang digunakan atau dikutip oleh pendeta Adrian Sumlang ini menurut saya merupakan suatu pemaksaan tafsiran tanpa memperhatikan konteks secara bertanggung jawab. Sehingga ketika mengangkat ayat tanpa memahami konteks secara ketat, itu menimbulkan kesalahan, bahkan bisa terjadi kesesatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yang ketiga adalah penggunaan perjamuan kudus untuk memberikan kesembuhan ini sama sekali menyimpang daripada tujuan perjamuan kudus. Perhatikan saudara, dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi di sini jelas saudara, dari ayat ini bila kita memperhatikan dengan baik, bahwa tujuan perjamuan kudus itu bukan untuk kesembuhan penyakit jasmani. Tidak ada hubungannya dengan penyakit jasmani, saudara-saudara. Tujuan daripada perjamuan kudus menurut kata firman Tuhan yang saya baru bacakan tadi adalah bahwa perjamuan kudus itu bertujuan untuk memperingati dan memberitakan kematian Tuhan Yesus bagi kita, dan bukan untuk menyembuhkan penyakit. Sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan perjamuan kudus adalah untuk memperingati dan untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus bagi kita, dan bukan untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini beberapa poin yang menjadi tanggapan saya terkait penjelasan dalam khotbah dari pendeta Adrian Sumlang, perjamuan kudus membawa kesembuhan jasmani. Selanjutnya saudara-saudara, mari perhatikan penjelasan dari tafsiran pendeta Adrian Sumlang dalam Yesaya 53 ayat 5. Simak dengan baik supaya saudara-saudara bisa memahami. Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Apa dikatakan di situ? Kita baca sama-sama. Tetapi dia, siapa ini dia? Mesias kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia tertikam oleh karena pemberontakan setiap kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kalimat terakhir sama-sama kita baca. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan haleluya. By his stripes, oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka yang ada di tubuh Yesus Kristus, ketika dia dianiaya, dicambuk, dipukul, disiksa sedemikian rupa, dan dipakukan ke atas kayu salib, oleh bilur-bilur Yesus kita menerima kesembuhan. Katakan malam ini aku sembuh. Katakan amin. Katakan malam ini keluarga aku sembuh.
Dari video yang telah kita lihat, jelas bahwa Pendeta Adrian Sumlang menganggap kata sembuh dalam Yesaya 53 ayat 5 ini artinya sembuh dari penyakit jasmani. Sekarang mari kita lihat dulu ayatnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Saudara-saudara, persoalan dari sebagian pengkhotbah, pendeta, gembala adalah mereka tidak memahami prinsip penafsiran dengan benar. Yang paling sering dilakukan adalah pertama, menafsir ayat lepas dari konteksnya. Kedua, menafsir ayat lalu menabrak ayat lain, sehingga akhirnya menjadikan ayat-ayat Alkitab bertentangan satu dengan yang lainnya. Saya tidak tahu apakah mereka memang belajar hermeneutik atau tidak, tapi dari cara mereka menafsir, jelas bahwa mereka tidak mengikuti prinsip tafsir yang benar. Sekarang mari kita lihat ayat ini sekali lagi, tetapi kali ini kita mulai dari ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Perhatikan kata penyakit pada ayat keempat dan sembuh pada ayat kelima. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah karena penyakit jasmani kita akhirnya Yesus harus menanggung sengsara? Pada ayat 4 jelas tidak. Karena ayat kelima menjelaskan bahwa yang ditanggung Yesus hingga membuat dia menderita adalah pemberontakan yang merupakan kejahatan kita. Jadi bukan penyakit jasmani. Kalimat ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya pada ayat 5 ini jelas artinya bahwa hukuman yang Yesus tanggung karena pemberontakan kita agar kita memperoleh keselamatan. Dengan kata lain, kedua ayat ini bicara tentang penebusan dosa. Jika demikian, maka kata sakit pada ayat 4 ini menggambarkan status orang yang dosanya belum ditebus. Dan kata sembuh pada ayat kelima menggambarkan status orang yang dosanya sudah ditebus. Saudara-saudara, Yesaya 53 ayat 5 ini pernah dikutip dalam 1 Petrus 2 ayat 24 yang dengan jelas menyatakan bahwa kata sembuh tidak merujuk pada penyakit jasmani, tapi rohani. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Tapi saudara, ada persoalan lain yang harus juga saya bahas di sini. Di bagian kitab suci yang lain juga mengutip ayat ini setelah Yesus melakukan mujizat. Bukankah ini artinya Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 juga bicara tentang kesembuhan fisik? Mari kita lihat ayatnya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Untuk hal ini begini penjelasannya.
Saudara tidak perlu bingung terhadap hal ini. Yesus memang sering melakukan sesuatu yang bersifat jasmani untuk masuk dalam pengajaran yang bersifat rohani. Sekarang perhatikan beberapa contoh kasus. Pertama, dalam Yohanes 9 itu bicara tentang penyembuhan orang buta. Tapi pada ayat ke-5, Yesus memberikan juga pelajaran rohani bahwa Dia adalah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yohanes 9 ayat 5. Jadi sesuatu yang bersifat jasmani pada teks ini adalah orang buta disembuhkan agar bisa melihat atau bisa membedakan terang dan gelap. Sedangkan pelajaran rohani yang Yesus bagikan dalam teks ini adalah Yesus terang dunia. Kedua, dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 4 ini bicara tentang Lazarus yang dibangkitkan, tapi pada ayat 25 sampai 26 Yesus juga memberikan pelajaran rohani mengenai kebangkitan dan hidup. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Sesuatu yang bersifat jasmani pada teks ini adalah Lazarus dibangkitkan. Sedangkan pelajaran rohani dalam teks ini adalah Yesus kebangkitan dan hidup. Nah, demikian juga untuk teks Matius 8 ayat 14 sampai 17 yang mengutip Yesaya 53 ayat 4 tidak bermaksud untuk membenarkan bahwa kesembuhan dalam Yesaya 53 ayat 5 itu adalah kesembuhan fisik. Tapi pengutipan ini adalah sebuah pelajaran rohani bahwa Yesus juga adalah penyembuh atas dosa. Jadi sama seperti saat Yesus membangkitkan Lazarus, ada pelajaran rohani bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus menyembuhkan orang buta, ada pelajaran rohani bahwa Yesus adalah terang dunia. Maka demikian juga dalam teks Matius 8 ayat 14 sampai 17 tadi, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Lalu pelajaran rohaninya adalah bahwa Yesus juga menyembuhkan sakit rohani yang disebabkan oleh dosa, sehingga kita sembuh atau ditebus dan menjadi selamat. Kesimpulannya adalah kata sembuh dalam Yesaya 53 ayat 5 bukanlah sembuh dari penyakit jasmani, melainkan penyakit rohani yang disebabkan oleh dosa. Kata sembuh dalam teks ini juga bisa berarti ditebus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus tidak menyembuhkan penyakit jasmani? Tidak. Saya percaya Yesus masih menyembuhkan penyakit jasmani kita secara ilahi sampai sekarang. Hanya saja Yesaya 53 ayat 5 ini tidak bicara tentang kesembuhan dari penyakit jasmani, tetapi rohani. Semoga mencerahkan saudara semua. God bless you all. Jadi saudara-saudara, demikian yang saya bisa sampaikan pada bagian yang pertama ini tentang perjamuan kudus. Dan pada bagian yang kedua nanti saya akan melanjutkannya dengan pembahasan saya terkait dengan doa berkat atau formula doa berkat yang disampaikan oleh Pendeta Adrian Sumlang. Tuhan Yesus memberkati.